Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Nur Eni di sini. Di video kali ini aku mau bukan cerita ya sekarang. Di video kali ini aku mau jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang banyak banget di kolom komentar yang ada di video ini. Terima kasih juga sebelumnya karena kalian udah tonton videonya. Kalian juga udah komen juga, seneng banget soalnya. Sedeng banget, pokoknya nggak ada duanya, pokoknya terima kasih banget, apalagi kalian saat DM aku merasa merasa dianggap. Gak deng, intinya terima kasih banget pokoknya buat kalian. Dan jangan lupa, iya betul sekali, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pintar. Oke, langsung aja ke videonya. Pertanyaan yang pertama, ada yang DM ke aku. Ini katanya, Kak, mohon bantuannya, aku Shopee saya gagal login. Awal ceritanya saya ditelepon, nomor tidak dikenal. Mengatasnamakan Shopee, saya belum sadar kalau lagi ditipu. Dia mengirim kode, terus saya bacakan nomor kodenya. Pas lama-kelamaan, saya baru sadar kalau lagi ditipu. Pas saya buka Shopee, akun saya langsung gagal login. Saya harus gimana, Kak? Mohon bantuannya, takutnya akun saya disalahgunakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dan pengalaman yang pertama, ini sama dengan pengalaman aku. Jadi buat kalian yang sama nih kayak gini, kalian boleh tonton videonya di sini. Itu lengkap banget gimana caranya sih pulihin akunnya, biar nantinya takutnya tuh kan akunnya tuh disalahgunakan. Soalnya dulu juga aku mikir gitu. Aku sih nggak punya saldo banyak dan nggak terlalu penting lah ya bisa buat akun baru. Hanya saja aku kan kalau daftar tuh pakai KTP, kakak kayak gitu, dan takutnya tuh malah disalahgunakan. Makanya aku coba pulihkan, yaitu caranya dengan hubungi CS Shopee. Untuk langkah-langkahnya videonya ada di sini. Oke, berat banget ya napas aku. Oke, dan dia udah jawab yang selanjutnya, dia udah bilang terima kasih katanya karena sudah kembali. Kalau ini waktunya tuh tanggal 6 Mei pas dia kirim DM, dan 16 Mei pas dia bilang terima kasih bantuannya, akunnya sudah kembali. Berarti sekitar 10 hari ya. Kalau aku dulu sekitar 6 harian, 1 minggu lah. Buat kalian nih juga yang tanya berapa hari sih, itu tuh gak tentu sebenarnya. Ada juga loh yang DM dan komen katanya 1 hari, tapi waktu itu aku sampai semingguan untuk pulih total. Soalnya kan harus ngirimin data-data tuh selama 3 hari. Soalnya kalau misalkan aku lagi aktif pagi, dibalasnya malam, jadi ya aku balas lagi ya pagi lagi gitu ya, sekitar kayak gitu deh. Jadi terlambatnya tuh kayak gitu. Terus katanya harus menunggu sampai 3 hari dulu, 3 kali 24 selanjutnya datang dari asik datang dari Galma, Mas Galma nih, Mas ya atau Mbak Mas ya. Oke, pertanyaannya, iya Kak, ini kan saya beli 2 barang nih, yang satu masih dikemas, yang satu dikirim. Nah, tiba-tiba akun Shopee dinonaktifkan. Itu kira-kira barangnya yang kita beli bakal nyampe ke rumah enggak ya, Kak? Kebetulan banget waktu itu aku juga lagi beli barang, dan sama juga. Yang satu udah dikirim, maksudnya tuh udah di perjalanan, dan yang satunya lagi masih dikemas. Aku juga harap-harap cemas sih sebenarnya waktu itu. Dan ya udahlah, kayak bilangnya ya udah nggak apa-apa, ikhlasin aja kalau emang nggak nyampe, tapi akun harus kembali, aku bilang gitu kan, soalnya takutnya malah lebih parah gitu. Dan ya alhamdulillah akunnya kembali, barangnya juga sampai. Malah barangnya itu lebih cepet sampainya daripada pemulihan akunnya. Akunnya tuh belum bisa dipakai, belum bisa dibuka ya, tapi barang udah nyampe gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah nih tentang Shopee kayak gini, langsung aja deh dilaporin. Terus kalian maksudnya tuh usaha dengan dilaporin, dan kalau misalkan barang, insya Allah berdoa aja semoga sampai. Yang selanjutnya ada dari Jasmine. Dia bilang
apa ini, yang itu mau tanya kalau akunnya diblokir itu terus kita masih pesan barang dan udah bayar barang sampai atau enggak. Ini sama ya seperti yang tadi, jadi jawabannya sama juga. Kemudian tentang Shopee yang diblokir, kan awalnya ada yang telepon, sama lagi nih kayaknya. Kak, katanya dari pihak Shopee minta kode verifikasi. Saya kasih, kirain dari pihak Shopee, ternyata bukan. Kata temanku itu hack. Habis aku kasih, dia minta isi Shopee Pay ku sebanyak 300.000 karena mau dapat undian 2 juta katanya. Tapi saya nggak isi, saya baru sadar kalau itu hack. Kan saya punya Shopee Pay Letter, ada dataku semua di sana, foto, KTP dan KK. Itu gimana ya Kak? Apakah aman atau gimana? Sedangkan Shopee-ku sekarang nggak bisa login, udah diblokir tulisannya. Itu gimana ya? Kalau aku dulu pengalaman Shopee Pay Later-nya itu pernah juga dihack, ada videonya di sini. Tapi dulu itu Shopee Pay Later-nya aku tuh nggak diaktifin, jadi dia yang aktifin. Ada tagihan, ada tulisan kamu harus bayar gitu. Tapi nggak ada tagihan langsung ke aku, tapi pas aku mau check out barang, nah nggak bisa karena katanya harus menyelesaikan pembayaran. Maksudnya tuh masih punya tunggakan gitulah. Aku cari-cari dong kalau misalkan dibayar harus gimana. Di situ aku langsung aja pasrah. Yang penting nanti akun kembali, ya udahlah gitu. Soalnya yang paling penting itu bener-bener deh. Soalnya takutnya nanti berkelanjutan. Ini masalah Shopee Pay karena aku kan punya 2 kali pengalaman. Yang pertama Shopee-nya doang, yang kedua Shopee Pay Later gitu. Dan alhamdulillah dulu itu saat ya udah aku laporin gimana keluhannya di bagian apa aja, langsung aduh kayak dokter aja ya. Nah, langsung aja aku hubungin CS Shopee dan alhamdulillah bisa tuh pulih dan juga nama orangnya juga ada di situ. Jadi kalian boleh deh tonton videonya di sini. Gitu. Selanjutnya ada dari Kak Lutfia. Akun saya dihack dan terus melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Gimana dong, akun saya terus membeli barang dengan nominal yang tidak masuk akal. Dan yang tertera bukan alamat saya. Saya sudah hubungi Shopee lewat chat tapi masih belum ada tindakan. Saya Panik nih Kak karena kreditnya sebesar 1 juta. Wow. Wah, kalau aku kayak gini udah deh lemes ya kan. Apalagi kan uang 1 juta itu bukan uang yang kecil dong. Ya udah, jawabannya waktu itu aku langsung aja bilang sarannya itu langsung aja hubungi saya Shopee, dan katanya udah hubungi saya Shopee tapi nggak ada tindakan, dan katanya tuh kayak cuman dikasih saran doang gitu loh. Jadi ya mau gimana lagi, mungkin karena saya Shopee juga kan nggak bisa ganti rugi, soalnya kan kita yang kasih kode OTP, mungkin kayak gitu juga. terus dia bilang masalah udah selesai kak, dan pihak Shopee sama sekali itu kan pihak Shopee sama sekali nggak ada penyelesaian, udah di DM, chat, telepon, jawabnya sama sekali nggak ada jawaban. Yang membantu cuma dikasih saran kalau nggak boleh memberitahu username, password, dan kode OTP kepada orang lain. Selesainya karena secara tak sengaja saya tahu identitas orang yang nge-hack karena dia menambahkan alamat baru di akun saya. Dan saya bilang akan melaporkan ke pihak berwajib dan akhirnya dia pun membatalkan pesanan-pesanannya. Lalu saya menghapus akun saya. Bagus. Dan kurang pinter berarti ya tukang hacknya, soalnya kan kok pakai alamat asli, kan alamat asli di situ bisa langsung di screenshot terus ya udah selesai urusannya. Alhamdulillah katanya selesai dan dibatalin juga gitu. Kemudian dari Kak Fadil, Kak minta tolong dong, akun kena tipu dari oknum dari akun Shopee, maksudnya itu yang mengatasnamakan Shopee kali ya. Dan sekarang akun Shopee aku gagal login, dan sekarang harus gimana kak? Terus aku lagi belanja barangnya lagi OTW, itu barangnya bakal sampai ke aku nggak kak? Terus gimana caranya mengaktifkan lagi akun Shopee aku yang dihack? nah aku jawab dong sesuai yang aku tahu juga. Dan alhamdulillah Kak udah balik lagi akunnya dan kembali seperti semula. Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya tuh sama-sama aja. Gimana sih cara pulihinnya? Pulihnya ya pulihkan, maksudnya tuh ya ada di video di sini. Itu panduannya yang aku tahu. Dan kalau misalkan tanya barang atau sampai atau enggak, kalau aku sampai, jadi
kalau aku bakal jawab sampai gitu maksudnya, soalnya dulu sampai. Tapi ada juga nih beberapa yang katanya akunnya tuh pulih, tapi Shopee Pay-nya itu diambil dan apa namanya tuh, barangnya tuh dibatalin. Ada juga yang kayak gitu, tapi dulu banget, dan aku udah nggak, apa namanya tuh, nggak tahu ini udah bagian yang mana, soalnya kan banyak, jadi nggak ketemu yang jawabannya itu. Tapi kebanyakan sih sampai. Dari Bang Tola juga ini sama permasalahannya dari yang telepon. Jadi kalian harus hati-hati ya kalau ada yang nelpon terus mengatasnamakan Shopee atau mengatasnamakan Shopee atau Lazada atau pokoknya dari akun-akun yang jual beli online kayak gitu tuh, itu tuh bohong banget. Kecuali kalau misalkan dikirim email dari misalkan dari Shopee-nya gitu loh, yang ya kira-kira aja gitu loh, masa iya dari telepon. Sedangkan kan gimana ya, nggak dapet undi. Kalau apalagi kalau misalkan kita nggak ikutan kayak kuis atau apa, terus tiba-tiba ada yang nelpon Anda mendapatkan sekitar, ya itu nggak usah dipercaya ya, jailin aja kalau mau. Terus dari Kak Husni sama tentang apakah barang dikirim atau enggak, apakah barang sampai atau enggak. Jawabannya adalah sampai. Ya berdoa aja mudah-mudahan sampai, karena waktu itu juga saya sampai dan alhamdulillah sampai dan pulih juga gitu. Oh iya, ada juga pertanyaan ya, kalau misalkan akun Shopee Pay itu kalau misalnya nggak diaktifin itu bakal dihack nggak, atau ya bisa dibuka gitu? Enggak, katanya loh, kata aku pernah lihat di salah satu YouTuber, katanya kalau misalkan Shopee Pay Later itu nggak diaktifin, itu nggak tahu ya, tapi ini tuh nggak tahu aku yang salah tangkap atau gimana, katanya itu tuh nggak ada masalah. Tapi nyatanya waktu itu aku emang nggak aktifin juga, tapi ternyata Shopee Pay Later aku tetap aja dihack gitu. Jadi kalian harus hati-hati pokoknya. Tapi bukan berarti aku nakut-nakutin juga, cuman ya hati-hati aja. Misalkan PW-nya diganti sering, terus kalau misalkan ada yang nelpon terus ngobrol-ngobrol yang agak aneh, udahlah matiin aja gitu, kayak gitu, blok aja, blok. Nah ini dari Kak Lina. Kak, tadi siang kan ada orang yang aku kalau dia dari pihak Shopee dan saya katanya mendapatkan hadiah 1 juta. Nah, terus saya kasih kode OTP. Shopee Pay aku ditarik semua. Terus aku buka akunku, sekarang malah akunku dinonaktifkan. Nah itu juga sama jawabannya, itu nggak boleh. Kode OTP, kata aku juga, kode OTP itu nggak boleh disebarluaskan. Dulu aku juga salah sebenarnya, nggak tahu deh, lagi bingung kali aku. Biasanya aku tuh nggak terlalu percaya, dan kalau ada nomor baru tuh malah nggak diangkat. Ini malah ya udahlah, emang udah waktunya mungkin. Terus dari Kak Muhammad, Tanya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang permasalahan akun yang dihack. Karena saya sama seperti itu. Saya cuma mau tanya Kak, apakah Kakak bayar tagihannya waktu itu? Soalnya saya masih kepikiran itu sampai tidak tidur. Tapi di akun Shopee, pas saya lihat terakhir gak ada fitur Shopee Pay Later Kak. Mohon dibalas Kak untuk membuat saya lebih tenang. Karena saya juga belum ada nah kalau ini sama persis dengan aku nggak aktifin Shopee Pay Later-nya, tapi kok bisa dihack. Dan kalau waktu itu aku udah pasrah kalau aku mau bayar, dan di sini juga mas-masnya itu bilang dicari fitur Shopee Pay Later-nya gak ada, karena soalnya waktu itu juga aku cari dong fitur Shopee Pay Later, kali aja emang kalau ada tagihan ya berapa gitu kan, aku mau tahu. Dan ternyata emang gak ada fiturnya gitu, langsung aja aku pulihin dan alhamdulillah berhasil. Dan bang ini juga alhamdulillah berhasil gitu. Dan ini nih ada Mbak Cynthia, katanya dia itu dinonaktifkan dan ada Shopee Pay Later senilai 1.400.000. Kalau ini udah jelas bakal hangus sih 1.400.000-nya.
Dan bener, dulu akun aku katanya dia tuh udah selesai tapi uangnya lenyap. Ya udah, gimana lagi. Oke, selanjutnya dari ini tuh di komen-komen ya, di kolom komentar dari Kak Ana Novia. Kak, kalau belum memiliki KTP gimana? Kalau belum memiliki KTP itu nggak bisa, soalnya ya itu persyaratannya gitu loh kalau mau dipulihin. Ya kalau misalkan nggak minta sih dari pihak Shopee ya nggak usah dikasih, tapi kan nanti tuh dia tuh kayak tanya jawab gitu loh, terus minta persyaratan. Ya udah, kalau misalkan ada pertanyaan, maksudnya harus melampirkan foto KTP atau kakak, itu harus gitu loh, biar lebih gampang. Ini ada yang bilang, terima kasih Kak infonya, alhamdulillah akun saya balik walaupun menunggu beberapa jam. Jadi mungkin nggak tentu ya, ini soalnya mbak ini juga beberapa jam, terus ada lagi mas apa gitu, itu cuma 1 hari. Jadi emang nggak tentu, mungkin menurut kesibukan dari sananya juga kali ya, soalnya ya gitu, nggak tentu. Kak, kalau pesanan udah dikirim, udah di jalan, terus akun Shopee-nya dinonaktifkan, itu yang udah dikirim tetap jalan atau enggak? Jalan ya, insya Allah jalan, insya Allah sampai, tenang aja. Ini juga katanya tuh balasannya tuh sama berani dikirim atau tidak sama. Nah ini juga ada yang jawab, terus kan dia tuh kayak tanya jawab gitu tuh sama temen-temennya, maksudnya tuh sama yang punya masalah yang sama, terus ikutin aja katanya sesuai panduan video. Terus dia tuh bilang lagi, tetap kekirim Kak, cina berarti geus nepi eta teh gitu. Udahlah ya, gitu-gitu aja sih pertanyaannya, banyak tapi pertanyaannya itu masih gitu-gitu aja. Semoga kalian bisa mengerti. Terima kasih banget udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan kedepannya aku bisa bikin video yang lebih baik lagi, amin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, pinter, sampai jumpa.